Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang obat-obat antibiotik. Antibiotik itu sendiri merupakan bahan atau zat yang dihasilkan oleh mikroba eh, yang dibuat secara sintetik ya, meskipun pada awalnya bersifat alami. Bekerja dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba lainnya. Untuk penggolongan atau klasifikasi antibiotik itu sendiri ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, ada klasifikasi berdasarkan struktur kimianya, kemudian ada spektrum dan titik tangkap atau mekanisme kerjanya. Berdasarkan struktur kimianya, itu senyawa yang mempunyai kemiripan struktur dikelompokkan menjadi kelompok antibiotik golongan penisilin, golongan spalosporin, golongan tetrasiklin, kloramfenikol, makrolid, aminoglikosid, dan quinolon. Sedangkan berdasarkan spektrumnya ada spektrum eh, sempit dan spektrum luas. Untuk titik tangkap kerjanya, ada yang bekerja di dinding sel, membran sel, kemudian pada saat sintesis protein, dan pada saat pembentukan asam nukleat. Berdasarkan titik tangkap kerjanya, yang bekerja pada dinding sel, contohnya adalah antibiotik golongan penisilin, cefalosporin, monobaktam, carbapenem, dan glikopeptid. Sedangkan yang bekerja pada membran sel ada kolistin dan polimixin B. Pada saat sintesis protein yaitu ada tetrasiklin, kloramfenikol, aminoglycoside, dan makrolid. Kemudian ada linkomisin dan klindamisin. Sedangkan pada pembentukan asam nukleat ada rifampisin dan quinolon. Kemudian kalau untuk karakteristik sifatnya yang bersifat bakterisid, yaitu untuk membunuh kuman, ada penisilin, streptomisin, cefalosporin, gentamisin, quinolon, polimixin, dan basitrasin. Yang bersifat bakteriostatik atau menghambat pembentukan bakteri ada tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, dan sulfonamid. Nah, beberapa antibiotik bisa dilakukan kombinasi ya. Kombinasi itu mempunyai beberapa tujuan dan ada juga yang kombinasi itu mengakibatkan eh, efeknya menurun ya. Jadi dari efek kombinasi antibiotik ada yang bersifat sinergis. Contohnya adalah bakterisid kombinasi antibiotik yang bersifat bakterisid yang membunuh kuman dengan yang bersifat bakterisid. Jadi dua-duanya membunuh kuman, maka efeknya adalah sinergis. Ya. Sinergis ini bisa menghasilkan efek yang lebih besar eh, dari penjumlahan kedua potensi bakteri itu sendiri atau aktivitas bakteri. Sedangkan kalau aditif itu golongan bakteri bakteriostatik dengan bakteriostatik sehingga potensinya itu merupakan hasil penjumlahan kedua bakteri ini. Sedangkan kalau antagonis itu antara bakterisid dan bakteriostatik. Jadi justru terkadang akan menurunkan potensi dari aktivitas antibiotik itu sendiri. Nah, untuk penggunaan antibiotik kombinasi itu seperti apa? Itu khususnya pada infeksi campuran, ya misalnya kombinasi obat anti kuman dan antifungi atau antibiotika dengan spektrum sempit, gram positif dan gram negatif untuk memperluas aktivitas terapinya. Misalnya basitrasin dan polimixin dalam sediaan topikal. Kemudian untuk memperoleh potensial misalnya sulfamethoxazole dengan
trimethoprim, sehingga biasa kita kenal ada obat cotrimoxazole. Kemudian cefsulodin dengan gentamisin pada infeksi Pseudomonas. Kemudian pada kasus multidrug terapi, ya, untuk obat-obat yang sudah mengalami resisten pada pasien TB itu digunakan berbagai kombinasi, ya. Ini singkatan untuk obat TB, ya, ada A, ZT dan 3TC dan ritonavir. Terhadap AIDS juga menghasilkan efek sangat baik. Jadi obat-obat kombinasi multidrug ini biasanya pasiennya sudah mengalami komplikasi penyakit dari TB, ya, bisa sampai ke arah AIDS, ya. Untuk mengatasi resistensi, misalnya amoksisilin ditambah asam klavulanat yang menginaktifir enzim penisilinase. Ya, asam klavulanat ini biasa dikombinasi dengan amoksisilin, ya, kalau untuk pengobatan. Untuk menghambat resistensi khususnya pada infeksi menaun seperti tuberkulosis, ya. Tuberkulosis itu ada kombinasi obat rifampicin plus isoniazid dan pyrazinamide. Kemudian untuk kusta ada dapsone dan clofazimin dan atau rifampicin. Kemudian untuk mengurangi toksisitas misalnya trisulfa dan sitostatik karena dosis masing-masing komponen dapat dikurangi, tetapi tidak mengurangi potensinya. Jadi, obat antibiotik ini pada kondisi tertentu akan sangat dibutuhkan karena biasanya potensinya akan meningkat sedangkan efek sampingnya akan turun. Kemudian untuk penggolongan antibiotik yang pertama ada golongan penisilin, merupakan kelompok antibiotik beta-laktam yang telah dikenal. Ini, ya, cincin beta-laktam. Jadi nanti semua antibiotik golongan penisilin ini akan mempunyai cincin beta-laktam. Sejarahnya dari penisilin ini pada 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotik pertama yaitu penisilin yang 1 dekade kemudian dikembangkan oleh Florey dari biakan Penicillium notatum untuk penggunaan sistemik. Kemudian digunakan P. chrysogenum yang menghasilkan penisilin lebih banyak, ya. Jadi kemudian disintesis melalui bakteri untuk bisa menghasilkan penisilin yang lebih banyak. Jadi secara umum obat itu berasal dari alam, ya. Kemudian dikembangkan dengan semi sintetis atau sintetis untuk mendapatkan jumlah yang lebih banyak, ya. Jadi secara alami bisa ditemukan di alam. Contohnya untuk penisilin semi-sintetik sendiri diperoleh dengan cara mengubah struktur kimia penisilin alam atau dengan cara sintesis dari inti penisilin. Beberapa penisilin akan berkurang aktivitas mikrobanya dalam suasana asam, sehingga penisilin kelompok ini harus diberikan secara parenteral. Penisilin lain hilang aktivitasnya bila dipengaruhi enzim beta-laktamase yang memecah cincin beta-laktam. Pemberian untuk penisilin itu sendiri dia berbentuk serbuk hyaluronik putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan larut dalam 170 bagian air. Praktis tidak larut dalam etanol, dalam kloroform, dalam ether dan aseton, dan dalam minyak jamak. Keasaman atau kebasaan pH larutan 0,25%, berat per volume dengan pH 3,5 sampai 5,5 dengan kadar air tidak lebih dari 1,5%. Temperatur stabil pada suhu 24 derajat Celcius. pH menurut Moyet dan Cockhill, kehilangan penisilin dapat terjadi pada pH di bawah 5 atau di atas 7,5. Jadi pH stabilitasnya bisa dikatakan antara 5 dan 7,5. Aerasi dapat menghasilkan oksigen yang dihasilkan oleh kapang penisilin chrysogenum dan untuk metabolismenya. Kecepatan pengadukan proses fermentasi umumnya berkisar
pada ring 250 hingga 500 cm per detik dan sterilisasi. Ini pada proses pembuatannya ya, jadi bisa dicek sendiri. Yang kedua ada cefalosporin yang termasuk golongan antibiotik beta-laktam ya, masih pada golongan beta-laktam. Mekanisme kerjanya dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Jadi, proses transpeptidasenya yang dihambat pada pembentukan dinding sel. Cefalosporin aktif terhadap kuman gram positif maupun gram negatif. Jadi tergolong spektrum luas. Contohnya untuk pengobatan E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Sifat kimia cefalosporin terdiri dari cincin berupa inti siklik pada gugus amida dan dapat diikat berbagai radikal dan diperoleh berbagai jenis cefalosporin. Dalam suasana basah atau mempengaruhi enzim cefalosporin, inti beta-laktam terbuka sehingga cefalosporin terurai menjadi asam penisiloat dan pengaruh amidase terurai menjadi asam 6-amino penisilinat. Sifat dari cefalosporin, sifat fisiknya, dia berupa padatan berwarna putih, coklat, atau kuning muda yang biasanya tidak berbentuk atau amorf. Kristalnya amorf ya, tetapi kadang bisa berbentuk kristal. Sifat asam umumnya berasal dari gugus karboksilat yang terikat pada cincin dihidrotiazin. Kemudian absorpsi terjadi pada frekuensi tinggi yang berasal dari karbonil beta-laktamnya. Kemudian aplikasi pemakaian cefalosporin, sebagian besar dari cefalosporin perlu diberikan parenteral dan terutama digunakan di rumah sakit. Cefalosporin generasi 1 digunakan per oral pada infeksi saluran kemih ringan dan sebagai obat pilihan kedua pada infeksi saluran nafas dan kulit yang tidak begitu parah dan bila terdapat alergi untuk penisilin. Generasi kedua dan ketiga digunakan secara parenteral pada infeksi serius yang resisten terhadap amoksisilin dan cefalosporin generasi pertama. Juga terkombinasi dengan aminoglikosida, dalam hal ini adalah gentamisin dan tobramycin, untuk memperluas dan memperkuat aktivitasnya. Begitu pula profilaksis pada antara lain bedah jantung, usus, dan ginekologi. Cefalosifin dan cefuroxim generasi kedua digunakan pada gonore, kencing nanah akibat gonokok yang membentuk laktamase. Generasi ketiga, ceftriaxone dan cefotaxim kini sering dianggap sebagai obat pilihan pertama untuk gonore, terutama bila telah timbul resisten terhadap senyawa fluorquinon atau ciprofloxacin. Cefoxitin digunakan pada infeksi bakterosit fragitis. Generasi keempat dapat digunakan bila dibutuhkan efektivitas lebih besar pada infeksi dengan kuman gram positif. Yang ketiga adalah chloramphenicol, adalah antibiotik spektrum luas yang mempunyai aktivitas bakteriostatik dan pada dosis tinggi bersifat bakterisid. Jadi tergantung dosisnya. Chloramphenicol memiliki nama kimia 1 penitrofenil dikloroasetat 1,3-propandiol. Rumus molekulnya C11H12Cl2N2O5. Sifat dari chloramphenicol, pemberiannya
berbentuk habur halus, jarum atau lempeng memanjang, hingga putih atau putih kekuningan. Putih kelabu atau putih kekuningan. Kelarutannya sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam propilin glikol. Titik leburnya antara 1490 sampai 1530 derajat Celcius. Untuk pH antara 4,5 sampai 7,5, titik leburnya 1490 derajat Celcius dan 1530 derajat Celcius. Pengaruh kloramfenikol pada lingkungan, stabilitas salah satu antibiotik yang secara kimiawi diketahui paling stabil dalam segala pemakaiannya. Stabilitas baik pada suhu kamar dan kisaran 2 sampai dan kisaran pH 2 sampai 7 dengan suhu 250 derajat 25 derajat Celcius dan pH mempunyai waktu paruh hampir 3 tahun. Sangat tidak stabil dalam suasana basah. Kloramfenikol dalam media air adalah pemecahan hidrofilik pada lingkungan amida, stabil dalam basis minyak dalam air, basis adapselane. Untuk cara pembuatannya, kloramfenikol adalah antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces venezuela, organisme yang pertama kali diisolasi tahun 1947 dari sampel tanah yang dikumpulkan di Venezuela. Sewaktu struktur materi kristalin yang relatif sederhana tersebut ditemukan, antibiotik ini lalu dibuat secara sintetik. Proses isolasi kloramfenikol menggunakan metode pemisahan KLT pada mikroorganisme Streptomyces venezuela. Yang keempat, antibiotik golongan tetrasiklin pertama kali ditemukan oleh Leod Conover. Berita tentang tetrasiklin yang dipatenkan pertama kali tahun 1955. Antibiotik golongan tetrasiklin yang pertama ditemukan adalah klortetrasiklin yang dihasilkan oleh Streptomyces aerovasiens. Kemudian ditemukan oksitetrasiklin dari Streptomyces rimosus. Tetrasiklin sendiri dibuat secara semisintetik dari klortetrasiklin, tetapi juga dapat diperoleh dari spesies streptomycin lain. Tetrasiklin merupakan agen antimikrobial hasil biosintesis yang memiliki spektrum aktivitas luas. Mekanisme kerjanya yaitu blokade terikatnya asam amino ke ribosom bakteri. KSI yang ditimbulkannya adalah bakteri statik yang luas terhadap gram positif, gram negatif, chlamydia, mycoplasma, dan bahkan rickettsia. Karakteristik dari tetrasiklin yang pertama, turunan oktahidronaftasen yang terbentuk dari gabungan 4 cincin. Ini ya gambarnya ada 4 siklik. Kemudian mempunyai 5 atau 6 pusat atom asimetrik. Bersifat amfoter karena ada protein, karena ada nitrogen ya biasanya. Jadi dia bersifat amfoter karena mengandung gugus yang bersifat asam, hidroksil, dan yang bersifat basa atau gugus dimetilamina. Dengan asam kuat, membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil melalui protonisasi gugus dimetilamino pada C4. Dengan bahasa kuat NaOH, KOH, dan CaOH 2 kali membentuk garam basa yang tidak stabil dalam air. Dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, dan Mg. Mempunyai 3 gugus yang mudah terionisasi, yaitu gugus trikarbonil metan atau pKa3, fenol keton pKa2, dan amonium kationik atau pKa1. Mempunyai gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekuler. Pada larutan pH 2 sampai 6 mengalami epimerisasi pada atom C4 membentuk epitel
epitetrasiklin yang mempunyai aktivitas antibakteri yang lebih aman. Selanjutnya, karakter dari tetrasiklin merupakan asam kuat yang menyebabkan dehidrasi dengan mengambil gugus OH dari C6 dan atau H dari C5A sehingga membentuk ikatan rangkap antara C6 dan C5A. Perpindahan ikatan rangkap dari C11A ke C12 ke C11 ke C11A membentuk anhidrotetrasiklin yang tidak aktif. Basa kuat akan memacu reaksi antara gugus OH dan pada C6 dengan gugus keton pada C11 sehingga ikatan tak rangkap C11 sama dengan C11A putus membentuk cincin lakton terbentuknya isotetrasiklin yang tidak aktif. Sifat dari tetrasiklin itu sendiri sukar larut dalam air, tapi bentuk garam natrium atau garam HCl-nya mudah larut. Dalam keadaan kering, bentuk basa dan garam HCl tetrasiklin bersifat relatif stabil. Dalam larutan kebanyakan tidak stabil sehingga cepat berkurang potensinya. Jadi dasar ini yang tidak dijadikan obat sirup ya nanti tetrasiklin. Golongan tetrasiklin adalah senyawa yang bersifat amfoter sehingga dapat membentuk garam baik dengan asam maupun basa. Sehingga sifat basa tetrasiklin disebabkan oleh adanya radikal dimetil amino yang terdapat di dalam struktur kimia tetrasiklin, sedangkan sifat asamnya disebabkan oleh adanya radikal hidroksifenolik. Selanjutnya, karakteristik dari obat atau sifat tetrasiklin adalah merupakan serbuk ablur kuning tidak berbahu, stabil di udara pada pemaparan dengan cahaya matahari kuat menjadi gelap. Dalam larutan dengan pH kecil dari 2 potensi berkurang dan cepat rusak dalam larutan alkali hidroksi. Mempunyai kelarutan sangat cukup, larut dalam air, larut dalam 50 bagian etanol, 95% P, praktis tidak larut dalam kloroform dan ether, larut dalam asam encer, larut dalam alkali, disertai penguraian. Cara pembuatannya, tetrasiklin diperoleh dengan cara diklorinasi fluor tetrasiklin, reduksi oksitetrasiklin atau dengan fermentasi. Pembuatan rol tetrasiklin dimulai dari tetrasiklin yang paraformaldehyde dan pirolidin akan teraminometilasi. Biosintesis tetrasiklin bermula dari karboksilasi asetil koenzim A membentuk malonil koenzim A dengan enzim asetil koenzim A karboksilase. Malonil koenzim A kemudian bereaksi dengan 2 oksosuksinamid menghasilkan malonamoil koenzim A, 2 oksosuksinamid yang merupakan hasil dari transaminasi asparagin dengan enzim asam oksoasparagin transmerase. Malonamoil koenzim A kemudian dikenal lebih lanjut menjadi 4 hidroksi 6 metil pretetramid melalui 6 metil pretetramid. Senyawa inilah yang akan diubah menjadi 4 dimetil amin 4 okso anhidrotetrasiklin yang merupakan intermediate dalam menghasilkan fluor tetrasiklin dan tetrasiklin. Disimpan di tempat yang kering untuk penanganan obatnya ya dan terlindung dari cahaya. Tidak tetrasiklin adalah bereaksi dengan logam bervalensi 2 dan 3, contohnya kalsium, magnesium, dan Fe, maka akan membentuk kompleks yang inaktif sehingga tetrasiklin tidak boleh diminum bersamaan dengan susu dan obat antasid lainnya. Yang kelima ada makrolit ya. Sejarah makrolit diawali pada tahun 1970-an ketika perusahaan
Sagnyo dan Mack berhasil mengisolasi melbemisin dan avermectin yang memiliki struktur mirip dan ternyata efektif digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan Streptomyces yang berbeda. Makrolida adalah salah satu kelas Polychaetida, merupakan kelompok obat khususnya antibiotik yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolid. Cincin lakton besar yang berikatan dengan satu atau dua lebih gula dioksi, biasanya kladinose dan desosamin. Cincin laktonnya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Selanjutnya golongan makrolid. Antibiotik golongan makrolid digunakan untuk penyembuhan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae. Makrolid yang beredar di pasaran obat Indonesia adalah eritromisin, spiramisin, roksitromisin, kloritomisin, dan azitromisin. Biasa digunakan untuk infeksi pada paru-paru, nafas bagian atas seperti infeksi tenggorokan dan telinga, nafas bagian bawah seperti pneumonia, untuk injeksi kulit dan jaringan, untuk infeksi kulit dan jaringan lunak, kemudian untuk terapi sifilis, dan untuk penyakit legioneri, penyakit yang ditularkan oleh serdadu sewaan, untuk pasien yang alergi terhadap penisilin. Nah, sifat dari makrolid mempunyai cincin lakton sangat besar. Ya, ini untuk gambarnya. Biasanya mengandung 12 sampai 13 atom, mempunyai gugus keton, satu atau dua gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton, gugus dimetil amino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan kemungkinan untuk dibuat dalam bentuk garamnya. Sifat makrolid sulit larut dalam air, namun dapat langsung larut pada zat pelarut organik. Stabil dalam suasana asam, zat berupa kristal kuning larutan ini cukup stabil pada suhu 40 derajat Celcius. Pada suhu 4 derajat Celcius, namun dapat kehilangan aktivitasnya dengan cepat pada suhu 20 derajat Celcius dan pada suhu asam. Ini salah ya penulisannya. Eritromisin biasanya tersedia dalam bentuk berbagai ester dan garam. Makrolid mudah didegenerasi di lingkungan sehingga tidak berpotensi menjadi pencemar lingkungan. Secara umum, penerimaan masyarakat terhadap senyawa alami juga lebih baik dibandingkan dengan sintetik. Antibiotik makrolid dihasilkan dari beberapa bakteri, contohnya Streptomyces erythraeus, Saccharopolispora erythea, dan Sargina lutea. Oleondomisin berasal dari Streptomyces antibioticus, carbamycin berasal dari Streptomyces halsteadi, dan spiramisin dari Streptomyces ambovaciens. Berikutnya adalah golongan aminoglikosida. Antibiotik dengan struktur kimia yang bervariasi mengandung basa deoksi, streptamin dan streptidin, dan gula amino 3. Aminoglukose, 6 aminoglukose, 26 diaminoglukose, garosamin, D-glukosamin, metilglukosamin, dan neosamin, dan purporosamin. Pada umumnya merupakan senyawa bakteriosid, dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif, serta efektif terhadap mikobakteri dalam bentuk garam, sulfat untuk hidroklorida bersifat mudah larut.
tidak diabsorpsi oleh saluran cerna, sehingga untuk pemakaian sistemik biasanya melalui jalur intramuskular. Turunan aminoglikosida yang sering digunakan antara lain streptomisin, karbamisin, gentamisin, neomisin, trobramisin, amikasin, metilmisin, dan dibekasin, dan spektinomisin. Sifat aminoglikosida neomisin sulfat. Pemberian serbuk putih atau putih kekuningan. Hampir tidak berbau, higroskopis, larut dalam air. Neomisin mempunyai gugus aminokationik, merupakan aminoglikosida yang sangat nefrotoksik dibandingkan streptomisin dengan 3 gugus amino yang sedikit toksik. Gentamisin dan tobramisin dengan 5 gugus amino mempunyai toksisitas sedang dibandingkan amikasin dan metilmisin dengan 4 dan 5 gugus yang biasanya sedikit toksik. Polipeptida. Antibiotik polipeptida mempunyai struktur sangat kompleks, mengandung polipeptid yang biasa membentuk struktur siklik. Sebab utama turunan antibiotik ini adalah Bacillus spesies dan Streptomyces spesies. Polipeptida berasal dari Bacillus polymixa. Bersifat bakterisid berdasarkan kemampuannya meletakkan diri pada membran sel bakteri sehingga permeabilitas meningkat dan akhirnya sel meletus. Terdiri dari polimiksin B dan E, contohnya adalah kolistin, basitrasin, dan garamisin. Karena sangat toksik pada ginjal dan organ pendengaran, maka penggunaan secara sistemik sudah digantikan dan lebih banyak digunakan sebagai sediaan topikal, sehingga tetes telinga yang berisi polimiksin sulfat, neomisin sulfat, salep mata, tetes mata yang berisi basitrasin dan neomisin. Berikut tadi untuk penggolongan antibiotika, nanti bisa dieksplor lagi menggunakan materi-materi lainnya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.